undang-undang hukum acara pidana yang baru. Karena kita tahu dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keberadaan dari KUHP dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu dipandang sudah tidak memadai lagi. Lebih lagi karena melihat begitu banyak perkembangan yang ada di dalam KUHP baru, sementara KUHP kita yang ada saat ini belum bisa mengakomodasi semua kebutuhan tersebut. Nah, kalau untuk pandangan sendiri Prof, dari beberapa draft yang sudah bisa kita lihat, banyaknya celah-celah yang masih perlu untuk diperbaiki, yang antaranya masalah kewenangan dari masing-masing penegak hukum dan restorasi justice yang sudah bisa kita lihat. Prof, Ya, pertama kita perlu melihat dulu bahwa hukum pidana itu mengatur tentang syarat yang mengikat negara dan warga negara mengenai norma dan sanksi yang berupa perintah dan larangan yang terhadap pelanggaran tersebut ditentukan oleh organ yang berwenang yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dan dari situlah kemudian ditentukan tata cara untuk memeriksa dan memutus suatu perkara tersebut. Nah, di dalam hal itu kita dapat melihat bahwa hukum pidana positif yang disebut juga sebagai ius pronale itu memuat adanya perintah dan larangan berupa norma dan sanksi, kemudian ketentuan tentang sarana yang dapat didaya gunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma itu. Lalu yang ketiga, aturan yang menetapkan batas ruang lingkup kerja dan norma. Nah, selain ius punale atau hukum pidana positif tadi, kita juga mengenal adanya ius puniendi, yaitu hak yang diberikan kepada negara dan organ-organnya untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan sanksi pidana melalui proses peradilan pidana di dalam hukum pidana formal atau Strafvorderingsrecht. Nah, selain hukum pidana material, hukum pidana formal, sesungguhnya masih ada lagi bagian ketiga, yaitu pelaksanaan pidana yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Strafvorderingsrecht, yang dibutuhkan untuk menerapkan bagaimana penegakan hukum terhadap hukum pidana material yang ditegakkan oleh hukum pidana formal, sehingga dengan demikian dalam satu kesatuan sistem hukum pidana itu sejatinya terdiri atas hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Nah, ketiga hal itu harus merupakan satu kesatuan. Kalau kita katakan itu sebagai suatu sistem, maka tidak salah, karena tidak mungkin kita mengoperasionalkan hukum pidana material begitu saja. Misalnya ketika ada pencurian lalu tiba-tiba orang itu sudah langsung dibawa ke penjara tanpa melalui suatu proses. Setelah diperiksa, kemudian dia akan dibawa ke pengadilan dan melalui putusan hakim dia kemudian barulah akan menjalani pidana, katakanlah demikian. Nah, proses tersebut tentunya bukan suatu yang begitu mudah dilakukan, karena harus melalui satu proses peradilan pidana yang cukup panjang. Nah, hal yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat kita lepaskan dari paradigma sistem hukum pidana tadi, di mana ada hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Nah, kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, katakanlah itu sebagai KUHP nasional atau KUHP baru. Sedangkan rancangan KUHP itu sendiri masih dalam proses pembahasan. Nah, meskipun ada pihak-pihak yang mengatakan masih banyak kekurangan yang ada di dalam draft yang saat ini sedang dibahas. Nah, tetapi selain itu, sesungguhnya masih ada juga pekerjaan rumah yang cukup besar, yaitu mengenai unifikasi dan kodifikasi hukum pelaksanaan pidana. Nah, karena kita masih memiliki hukum pelaksanaan pidana yang tersebar, dia belum terkodifikasi. Ada undang-undang
nomor 2 PMPS 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Ada Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ada Undang-Undang nomor 20 tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dan juga masih ada produk hukum lainnya seperti peraturan Mahkamah Agung, Dirjen Pemasyarakatan dan sebagainya, yang juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pidana. Nah, ini mestinya juga kita benahi dalam satu kesatuan sistem tadi. Jadi setelah kita punya KUHP baru, KUHP baru, maka mestinya juga kita mempunyai kitab undang-undang hukum pelaksanaan pidana yang merangkum berbagai ketentuan mengenai hukum pelaksanaan pidana. Nah, lalu hal yang ketiga yang ingin saya katakan, ketika KUHP dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah terbit dikatakan sebagai karya agung karena memang dianggap sebagai suatu produk yang dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri, sehingga dengan kelahirannya kita tidak lagi mengacu kepada Hersian Inland Reglement yang dulunya mengatur mengenai hukum acara pidana dan juga hukum acara perdata. Nah, tetapi kita juga sadari dan kita pahami bahwa dalam perjalanannya ternyata KUHP itu mengandung banyak kekurangan dan itu diakomodasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah pasal-pasal tertentu, kemudian juga dengan adanya perkembangan yang kita lihat di dalam penegakan hukum kita, yaitu tentang bagaimana kita menerapkan due process of law yang seringkali itu dilupakan di dalam sistem peradilan pidana. Nah, tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian kita lihat penegakan terhadap asas-asas yang dimiliki dalam hukum acara pidana seperti presumption of innocence, asas non-self-incrimination, kemudian juga habeas corpus atau hak asasi manusia, kemudian juga yang berkaitan dengan masalah-masalah kedudukan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Maka dengan demikian kita melihat perubahan tersebut perlu juga diakomodasi di dalam pembaruan KUHP kita. Nah, kita juga menyadari bahwa ini hal keempat yang ingin saya tegaskan, bahwa kita sudah mengakui adanya berbagai instrumen internasional, ya, apakah itu konvensi hak anak, ya, Convention on the Rights of the Child, kemudian standard minimum rules for the administration of juvenile justice yang dikenal sebagai Beijing Rules, kemudian resolusi PBB tentang berbagai hal, antara lain Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, kemudian Milan Plan Action. Begitu juga pertemuan-pertemuan PBB mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders. Berbagai aturan yang muncul sebagai suatu perkembangan dalam dunia internasional itu kita akui sebagai hal-hal baru yang perlu juga kita masukkan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Nah, sehingga perhatian terhadap kelompok rentan, perlindungan terhadap advokat, pendayagunaan restoratif justice juga tentunya harus kita selaraskan dengan nilai-nilai yang dianut di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan itulah yang merupakan kebutuhan mendesak bagi kita bagi pembaruan hukum acara pidana sebagai ius constituendo. Nah, sehubungan dengan itu, kita juga mengakui bahwa perkembangan perhatian terhadap kausa kejahatan atau penyebab kejahatan yang juga di dalam kriminologi itu kemudian dikembangkan dalam studi mengenai korban kejahatan atau viktimologi telah membawa nuansa yang baru juga terhadap pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Nah, maka dengan demikian kalau kita kaitkan dengan pendapat dari Peter Hofnagels, ya, dia katakan bahwa pembaruan baik itu dalam hukum pidana materil, pembaruan dalam hukum pidana formal, kalau tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan kriminal sebagai
irrational total of the responses to crime atau sebagai suatu reaksi yang menyeluruh dari masyarakat tentang kejahatan, maka dalam hal ini pembaruan hukum acara pidana pun tidak luput dari upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum acara pidana kita sesuai nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Nah, jadi apa keyakinan Prof untuk menegakkan untuk depan kemajuan hukum di Indonesia bila dia nanti ini disetujui? Ya, baik. Kalau kita amati bertolak dari ide dasar tentang keseimbangan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam sistem peradilan pidana, terutama korban dan pelaku, maka penting untuk kita perhatikan berbagai peraturan tersebut harus juga kita kaitkan kepada bagaimana